yang kedua Dila Azizah Fitratun-Nisa, yang ketiga Erlinda Amalia, selanjutnya Laras Nur Aini, selanjutnya Indah Rofiah, Sally Tridiosa, dan Siva Ayudhya Salsabila. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini dalam mata kuliah kimia entrepreneurship, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang teori kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Cucu Nur Latifah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan. Nah, kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar leader, berarti pemimpin. Kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi, istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntunan. Dari pimpin inilah lahir kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun. Kemudian yang kedua secara terminologi. Nah, secara terminologi terdapat beberapa definisi tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah anggota yang diberi kedudukan untuk menjalankan organisasi dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin mengacu pada perintah bawahan dalam menjalankan organisasi demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Seorang pemimpin, baik ia merupakan pemimpin formal maupun informal, menjalankan atau melaksanakan kepemimpinannya. Menurut beberapa ahli kepemimpinan, ada beberapa pengertian. Yang pertama, yang menurut Badeni tahun 2013, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu menurut Terry dalam Dapis, menyatakan kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias guna mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, baik kelompok atau bawahan, kemampuan untuk mengarahkan sikap dan tindakan kelompoknya, mempunyai keahlian dan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok guna mencapai tujuan kelompok. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cucu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai gaya kepemimpinan Rasulullah SAW akan dibawakan oleh Erlinda Amalia. Dipersilahkan. Maaf sebelumnya saya izin off cam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Dimulai dari hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ini terjadi karena ada isu mengenai akan dibunuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka secara diam-diam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah ke Yasrib yang kemudian kota Yasrib ini berubah nama menjadi kota Madinah. Kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi di dua kota, yaitu di kota Makkah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Di Madinah, Rasulullah berhasil menjadikan masyarakatnya sebagai masyarakat yang sejahtera atau yang biasa disebut sebagai masyarakat madani.
Secara etimologi, masyarakat madani mempunyai dua arti. Yang pertama, masyarakat kota, dan yang kedua, masyarakat yang beradab atau masyarakat tamadun. Dalam periode Madinah, Rasulullah telah menjadikan Madinah dengan kondisi yang begitu plural berikut dengan berbagai aliran kepercayaan yang ada di dalamnya sebagai basis untuk meletakkan fondasi keislaman dan kemasyarakatan secara inklusif. Dalam hal ini, Rasulullah berhasil membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan peradaban. Konsep inilah yang belakangan ini diistilahkan sebagai konsep masyarakat madani. Dengan demikian, istilah masyarakat madani memiliki kolerasi yang begitu erat dengan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pendapat bahwa konsep masyarakat madani tidak hanya berkutat pada perwujudan kondisi masyarakat atau warga negara yang berperadaban secara materi atau duniawi saja, akan tetapi konsep masyarakat madani sebagai mana kondisi masyarakat Madinah pada masa Rasulullah adalah perwujudan suatu masyarakat yang memiliki basis keimanan dan keislaman yang kuat. Oleh karena itu dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madani yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah masyarakat yang menjadikan akhirat atau spirit keagamaan sebagai fondasi dan dunia atau materi sebagai bangunannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erlinda. Selanjutnya mengenai peranan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijelaskan oleh Laras. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya, yaitu peranan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang pertama yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Di sini sebagai Nabi dan Rasul itu berdakwah menyebarkan agama Islam. Telah kita ketahui pada mulanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan sangat terbatas. Bahkan pernah mengalami penolakan dari masyarakat pada saat itu yang kepercayaannya itu menyembah berhala. Namun beliau tidak menyerah dengan menunjukkan sifat sabar, lemah lembut, toleransi, tegas, dan istiqomah dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pendiri bangsa. Nah, Nabi Muhammad SAW pada mulanya berjuang mendirikan sebuah kebangsaan dengan menyatukan masyarakatnya. Nah, kemudian beliau merancang membuat kesepakatan kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah beliau, sehingga beliau berhasil mendirikan sebuah negara yang disebut negara Madinah, yang semulanya hanya terdiri dari suatu kelompok masyarakat yang heterogen satu sama lain yang saling bermusuhan. Nah, maka dengan terbentuknya negara Madinah, beliau membuat aturan hukum yang berlaku untuk semua tanpa pengecualian yang tidak mengenal perbedaan kedudukan karena nasab, kelas sosial, dan lain sebagainya. Karena prinsip persamaan sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Kemudian yang ketiga itu sebagai pemimpin masyarakat. Nah, karena berhasil menghapuskan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj, beliau kemudian menggabungkan kedua suku tersebut menjadi golongan yang disebut dengan golongan Ansor. Nah, selain itu golongan Ansor ini digabungkan juga dengan orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah dan disebut dengan golongan Muhajirin. Nah, sehingga beliau ini berhasil menyatukan bangsa Arab dari keturunan-keturunan yang berbeda. Nah, selain itu beliau juga memberikan prinsip kebebasan dalam beragama. Misalnya dalam kebebasan beragama ini bagi kaum Yahudi dengan bebas melaksanakan ibadah mereka dan kaum muslimin ini tidak boleh menghalanginya dalam beribadah. Nah, beliau selaku kepala negara memperingatkan agar tidak saling memusuhi antar umat beragama. Karena keselamatan dan keadaan bangsa menjadi tanggung jawab beliau sebagai kepala negara. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pimpinan politik. Nah, sebagai pimpinan politik perannya itu
Yang pertama ada menyelesaikan masalah Hajar Aswad, kemudian membentuk Piagam Madinah, mengadakan perjanjian Hudaibiyah, kemudian mengadakan hubungan diplomat, kemudian perancangan ekonomi. Nah, sistem yang digunakan beliau Rasulullah dalam menjalankan politiknya adalah syariah dengan mengutamakan politik musyawarah yang menekankan persamaan dan keadilan dalam mewujudkan kerjasama antar komunitas yang ada dan otoritas sebagai Rasulullah dalam memutuskan berbagai masalah yang timbul. Nah, selain itu, meskipun pada masa Rasulullah belum mengenal pembagian kekuasaan, namun beliau telah mewujudkannya dalam pemerintahannya. Nah, pembagian tugas kenegaraan dengan cara mengangkat orang-orang yang beliau percaya dan yang memenuhi syarat, misalnya untuk wazir atau disebut dengan menteri, ada katib atau sekretaris, ada wali atau gubernur, kemudian ada amil, pengelola zakat, kemudian ada qadi sebagai hakim. Nah, selain itu juga beliau mengatur siasat untuk membentuk pasukan militer yang kuat. Nah, pasukan militer ini diberikan izin berperang dengan dua alasan. Yang pertama itu untuk mempertahankan diri dan melindungi hak-hak miliknya. Kemudian yang kedua menjaga keselamatan dalam menyebarkan dan mempertahankan dari orang-orang yang menghalanginya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laras. Untuk selanjutnya materi mengenai karakteristik kepemimpinan Rasulullah akan dijelaskan oleh saya. Nah, dalam kepemimpinan, dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak yang mulia dengan menjunjung nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, hal ini diakui juga oleh cucu beliau, yaitu Husain bin Ali. Dia berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu merupakan pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka. Mudah berkomunikasi dengan siapapun, lembah lembut, dan juga sopan. Nah, dari kesuksesan Rasulullah SAW dalam memimpin, selain karena dukungan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga didukung oleh 4 karakter atau sifat utama dari Rasulullah SAW. Yang seperti kita tahu, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, yang pertama di sini ada sidik. Sidik itu artinya jujur. Nah, sifat sidik artinya jujur. Nah, kejujuran ini merupakan sifat utama yang selalu dipegang oleh Rasulullah SAW dalam memimpin. Beliau dikenal luas oleh masyarakat Arab sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari kata dusta. Nah, kejujuran ini semestinya juga tertanam dalam diri setiap pemimpin, baik dimanapun mereka berada. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyatnya dan jauh dari pencitraan seperti fenomena yang terjadi di Indonesia ya. Banyak pemimpin di Indonesia yang melakukan kebaikan itu hanya dengan pencitraan, walaupun kita tidak bisa menjudge itu pencitraan, tapi kita bisa lihat dengan realisasinya jika musim pemilu begitu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, sedangkan setelah terpilih mereka berleha-leha. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat amanah. Nah, sifat amanah ini artinya dapat dipercaya. Nah, amanah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Nah, Nabi Muhammad juga sangat dikenal di masyarakat Mekah sebagai sosok yang dapat dipercaya, yang diemban di pundak beliau. Sikap amanah ini sudah mengakar pada diri Rasulullah SAW semenjak beliau masih berusia sangat muda. Bahkan pada detik-detik terakhir hijrah beliau ke Mekah,
beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah dengan Abu Bakar. Nah, Rasulullah masih berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mewakili beliau memulangkan kembali semua barang yang dititipkan kepada Rasulullah untuk dikembalikan kepada warga Mekah. Nah, sikap amanah ini juga seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di negeri ini. Nah, termasuk juga di Indonesia. Yang selanjutnya sifat tabligh. Nah, tabligh ini merupakan artinya menyampaikan. Nah, artinya seorang pemimpin itu harus berani menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Nah, kepemimpinan Rasulullah ini ditopang oleh sikap transparansi dan keterbukaan, dan juga selalu menyiarkan kebenaran apapun resikonya, sehingga tidak dapat dihindari sikap terang-terangan beliau tersebut dalam menyampaikan kebenaran mengundang kemarahan dari kaum kafir Quraisy, karena memang seorang pemimpin itu harus menyampaikan kebenaran, apalagi Rasul itu tidak hanya sebagai pemimpin, juga sebagai Rasul. Nah, begitu banyak tentangan-tentangan dari kafir Quraisy, namun Nabi tetap teguh dalam pendiriannya hingga kepemimpinannya itu diakui oleh seluruh dunia sebagai pemimpin atau orang yang berpengaruh nomor 1 di dunia. Yang selanjutnya yaitu sifat patonah. Nah, selain ketiga sifat yang sudah dipaparkan, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat patonah yang artinya cerdas. Nah, kecerdasan dan kemampuan menguasai teknik kepemimpinan, bagaimana seorang memimpin itu dimiliki oleh Rasulullah SAW melalui arahan-arahannya dengan menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya masih mengenai karakteristik kepemimpinan Rasulullah akan dijelaskan oleh Siva Yugea. Baik. Persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya masih membahas mengenai karakteristik kepemimpinan Rasul. Sebentar ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini merupakan suri tauladan yang baik ya untuk kita semua selaku umatnya, dan seperti yang sering kita dengar bahwa Rasul itu merupakan suri tauladan yang baik dan Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Seperti itu karakteristik kepemimpinan Rasul, diantaranya beliau memiliki sifat mulia yang sejak usia dini. Seperti yang kita tahu bahwa Rasul itu sejak kecil saja sudah memiliki beberapa tanda-tanda kenabian ya, seperti yang kita tahu. Yang kedua yaitu beliau selalu bertindak sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau selalu mampu menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan cara bijaksana. Rasul ini merupakan Rasul yang sangat bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Maka tidak heran untuk karakteristik kepemimpinan beliau patut untuk kita ikuti ya. Yang keempat yaitu beliau selalu menghormati semua pendapat yang disampaikan kepadanya. Dan yang kelima yaitu beliau selalu bersama rakyatnya dan sangat memahami perasaan rakyatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva Ayugea. Yang selanjutnya mengenai kepemimpinan Rasulullah dalam berumah tangga akan dijelaskan oleh Seli Putri Josa. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada kepemimpinan Rasulullah dalam rumah tangga. Jadi beliau ini manajemen dan leadership yang beliau terapkan itu sangat sederhana. Beliau tidak terlihat seperti bos yang setiap saat dan setiap detik harus dilayani istri dan pelayan. Nah, beliau juga secara alami secara alami tidak terlihat sedikit pun ketinggian apalagi keangkuhan dalam dirinya. Nah, ada pun beberapa contoh yang dapat menjelaskan hal tersebut sebagai sebuah fakta kehidupan rumah tangga Rasulullah yang aplikatif, bukan hanya sekedar nilai dan teori-teori kebaikan. Next slide. Nah, jadi contoh perlakuan Rasulullah leadership-nya itu dalam rumah tangga yang pertama, ada Rasulullah meletakkan bibirnya di tempat yang sama dengan bibir Aisyah dari gelas bekas Aisyah minum dan meminum sisa air minumnya Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah juga bersandar di pangkuan Aisyah sedangkan ia sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Rasulullah meminta Aisyah menyisirkan rambutnya dan memotong kukunya. Yang keempat, Rasulullah sering menghirup udara malam atau piknik bersama Aisyah di malam hari. Kemudian selanjutnya, Rasulullah tertawa mendengar candaan istrinya. Selanjutnya, Rasulullah sering membantu istrinya menyiapkan keperluan rumah tangga. Kemudian Rasulullah juga sering memberikan hadiah, khususnya daging kurban kepada sahabat-sahabat istrinya. Sahabat-sahabat istrinya Khadijah setelah istrinya wafat. Kemudian Rasulullah sering memuji istrinya dalam hal kelebihan mereka. Rasulullah juga menyatakan cinta kepada istrinya. Dan Rasulullah melihat sisi kebaikan dan kelebihan istrinya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi manajemen leadership yang Rasulullah terapkan dalam rumah tangga. Tapi 10 yang sudah disebutkan itu merupakan beberapa dari banyaknya manajemen leadership Rasulullah dalam rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sally yang telah menjelaskan, memaparkan materinya. Yang selanjutnya mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW dalam berniaga akan dijelaskan oleh Dila Azizah Fitratnisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya. Jadi di sini saya akan mengenai leadership Rasulullah dalam berniaga. Yang pertama itu ada Rasulullah itu tidak pernah berdebat karena Rasulullah itu terkenal tidak pernah menyakiti hati peniaga lainnya atau pedagang lainnya. Nah, hal ini diakui oleh mereka yang pernah berurusan dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dalam suatu peristiwa, seorang peniaga bernama Sa'ib bin Ali Sa'ib datang menemui Rasulullah. Nah, Rasul berkata, "Selamat datang saudara saya." Dan tingkat Rasulullah sangat ramah seperti itu ya. Jadi Rasulullah memang tidak pernah berdebat dengan peniaga lain maupun dengan customer-nya atau pembelinya. Kemudian Rasulullah juga mempunyai teknik menjual yang unik. Jadi Rasulullah itu menjual barang dagangannya dengan harga pasar, kemudian meminta pembelinya itu silahkan mau dibeli berapa gitu. Kemudian Rasulullah juga senantiasa tersenyum baik kepada pedagang yang lainnya ataupun kepada pembelinya. Kemudian aspek yang paling utama adalah Rasulullah itu sangat jujur dalam berniaga. Rasulullah itu tidak pernah mengotak-atik timbangan, tidak pernah mencurangi barang dagangannya. Boleh next slide. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah itu tidak pernah bersumpah palsu.
Jadi Rasulullah itu sangat membenci penipuan dalam berniaga atau dalam urusan jual beli. Kemudian yang keenam, Rasul itu terkenal lemah lembut karena sikap Rasul yang selalu baik, baik kepada para pedagang yang lainnya atau kepada pembelinya. Kemudian menurut Rasul, harta itu satu, tapi ada unsur membantu sesama. Contohnya, jika Rasul berniaga, maka Rasul akan membuka lapangan pekerjaan dan membutuhkan karyawan. Nah, itu juga kan akan akan membantu sesama untuk menekan mata pencaharian. Kemudian Rasul juga fasih dalam tutur katanya. Tutur itu enak didengar, lembut, serta selalu jujur. Kemudian yang kesembilan, Rasulullah berkata, keuntungan maksimal dalam berdagang itu mungkin saja. Namun, jika ada pedagang yang mengambil keuntungan terlalu tinggi, maka Rasul juga tidak kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari kelompok 2 atas kekurangannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Ada pertanyaan? Dibuka dulu pertanyaan ya. Ya, Bu, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Bismillah, boleh izin bertanya? Iya, mangga. Baik, jadi kan tadi tentang kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus menjadi tauladan juga bagi yang lain ya. Nah, kalau misalkan ada pemimpin nih yang tidak sengaja melakukan kesalahan, terus dia teh dibenci sama orang lain. Nah, itu gimana caranya biar si pemimpin itu tuh nantinya teh bakal nggak dibenci lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Mungkin untuk pertanyaannya ditampung dulu. Dari yang lain ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, boleh? Mangga. Ya, jadi kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mengenai kepemimpinan Rasulullah dalam berniaga, salah satunya senantiasa senyum dan ramah kepada konsumen. Lalu bagaimana menurut kelompok kalian pada zaman sekarang ada beberapa toko yang menerapkan yang pegawainya itu tidak memiliki attitude yang kurang baik, jadi misalnya kayak jutek, tidak murah senyum, kayak gitu. Nah, hal tersebut itu tuh dijadikan sebagai strategi penjualan mereka gitu, strategi marketing mereka. Lalu bagaimana kaitannya dengan dengan cara tauladan Rasulullah dalam berniaga? Seperti itu. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi.
Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi pada kelompok 2? Baik, jika tidak ada, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikannya. Mungkin minta waktunya 5 menit saja. Terima kasih.
Assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam. Udah bisa. Ibu koneksinya nggak bagus nih. Ya Bu, mungkin kelompok 2 mau mencoba dulu menjawab ya Bu, 2 pertanyaan yang sudah di. Iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Nisa Riadatul Kalimah, pertanyaannya, bagaimana sikap seorang pemimpin jika pernah melakukan kesalahan dan untuk itu memperbaikinya agar tidak dicap buruk oleh masyarakat. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Syifa Yulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih ya kepada Nisa untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana sikap seorang pemimpin jika dia pernah melakukan kesalahan dan caranya untuk memperbaiki dirinya agar tidak dicap buruk. Nah, seperti yang kita alami dan kita rasakan gitu ya, pastinya setiap manusia itu tidak ada yang luput gitu ya dari kesalahan, baik kita maupun pemimpin kita pasti pernah saja melakukan kesalahan. Nah, bagaimana untuk tidak dicap buruk? Nah, yaitu dengan cara menyatakan kesungguh-sungguhannya untuk memperbaiki dirinya gitu. Pastinya juga orang lain akan melihat ketulusannya, kesungguhan dirinya untuk memperbaiki dirinya gitu, agar tidak dicap buruk oleh masyarakat dan masyarakat juga pastinya tidak akan menutup diri gitu, pasti melihat kesungguhan seorang pemimpin tersebut untuk memperbaiki dirinya dari kesalahannya agar masyarakat mau memaafkannya kembali. Mungkin itu bisa, dan mungkin dari kelompok 2 yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan juga mengenai pertanyaan Nisa? Mungkin cukup ya moderator, itu Nisa mungkin semoga, semoga terwakilkan gitu ya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gea. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Anissa. Pertanyaan dari Anissa yaitu bagaimana strategi pemasaran yang realitas sekarang dengan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada zaman sekarang itu strateginya dengan menerapkan si penjual itu jutek yang berlawanan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang selalu senyum kepada baik itu pelanggan atau pedagang yang lain. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menjawab? Baik, saya izin menambahkan ya, mengenai pertanyaan yang kedua itu bagaimana gitu ya. Seperti yang sudah dipresentasikan tadi ya, bahwa strategi dalam Rasul dalam berniaga itu ada beberapa strategi yang paling utamanya itu beliau selalu ramah dan juga selalu senyum. Ya pastinya jika kita ramah kepada orang lain pun akan tentu senang dan juga akan kembali gitu ya, diharapkan untuk kembali membeli barang dagangan kita istilahnya Mas, seperti itu. Nah kalau misalkan kalau jutek itu kadang ya saya juga pastinya pernah, maksudnya saya juga kan misalkan sebagai seorang pembeli gitu, kalau misalkan ada pedagang yang jutek atau pedagang yang sinis atau gimana gitu ya, agak kurang untuk kembali lagi. Jadi
sepatutnya kita untuk mengikuti, cara bagaimana Rasulullah dalam berniaga seperti yang tadi sudah disebutkan, yang pertama itu jujur, yang kedua selalu senyum, dan juga selalu ramah kepada siapapun, yang ketiga itu yang paling penting yaitu tidak mendahulukan keuntungan gitu, yang penting ada niat baiknya gitu di dalam, berniaga. Mungkin itu Anissa, apakah mungkin ada yang kurang atau bagaimana mengenai jawabannya? Iya, Udah mungkin cukup. ada tambahan dari teman-teman. Ya, mungkin dari, teman-teman yang lain. Ada yang mau menambahkan? Baik, izin menambahkan untuk yang pertanyaan kedua, jika dilihat dari realitas sekarang, memang banyak sekali para pedagang yang istilahnya jutek lah kepada pelanggan, dan itu terkadang dimasukkan atau masuk pada manajemen yang mereka terapkan dalam berniaga, dalam menjual atau berniaga tersebut. Nah, hal ini memang bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepatutnya itu memang tidak diterapkan. Sangat berlawanan dengan apa yang diterapkan oleh Rasulullah. Mungkin tanggapan dari saya sendiri, hal tersebut seharusnya memang dihindari, dan jika itu emang sudah banyak, kita sebagai pelanggan memang tidak suka dengan penjual yang agak jutek seperti itu. Jadi sikap kita sebagai pelanggan lebih baik untuk membalas mereka atau penjual tersebut dengan sopan dan ramah. Mungkin dengan seperti itu nanti pedagang tersebut dapat menyadarinya sendiri. Oh, pelanggan saja ramah terhadap kita, masa kita menawarkan atau berjualannya seperti itu atau jutek. Nah, mungkin juga bisa diberi pengertian kepada, kalau misalnya kita sebagai pedagang atau penjual, kita memiliki memiliki pegawai. Nah, kita terapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurangi manajemen yang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, izin menambahkan juga, mungkin emang pemimpin itu sangat berat tanggung jawabnya. Maka dari itu tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan itu memang selalu terlihat oleh masyarakat. Nah, mungkin untuk seorang pemimpin, jika melakukan kesalahan pasti akan langsung diketahui oleh orang banyak, karena memang tanggung jawabnya yang sangat besar. Sedangkan jika kita melakukan kesalahan, maka hanya kita saja yang tahu atau beberapa orang saja. Tapi karena pemimpin itu tanggung jawabnya besar, maka yang mengkritik atau yang menanggapinya juga banyak sekali. Nah, untuk itu cara untuk memperbaiki supaya tidak dicap buruk, yang pertama untuk kepada pemimpin tersebut untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri terlebih dahulu. Selanjutnya membuktikan kepada masyarakat bahwa beliau itu sungguh-sungguh dalam memimpin atau memakmurkan rakyat, dan semata-mata kesalahan yang dia lakukan itu tidak disengaja atau memang murni ketidaktahuan dia. Nah, mungkin seperti itu. Dari yang lain ada yang ditambahkan?
Cukup Indah. Baik, mungkin untuk sesi diskusi ditutup saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kelompok 2 atas jawaban yang kurang tepat atau tidak sesuai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat di partisipan mah ibunya nggak ada ya. Tadi teh connecting, bukan ya tadi ibu? Kamu tunggu deh. Oh ibunya udah keluar. Jadi gimana Winnie? Mau tunggu aja apa gimana? Ibunya kemarin apa? Teman-teman semuanya mau nunggu ibunya join lagi apa? Mana ya? Oh, tadi. Oh iya. Mungkin ibunya masih kendala sinyal ya untuk join Zoom lagi. Nah, sekali lagi kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan berpartisipasi aktif ya dalam materi kedua entrepreneurship mengenai leadership Rasulullah. Semoga materi yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan kami masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh itu ya, mau yang mau live juga boleh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Kiain meeting aja ya. Oke.